Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, sirri wa sirri fihi, sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ada dua pertanyaan yang harus saya tanggapi pada kesempatan ini. Pertanyaan yang pertama, mungkin saudara kita ini orang baru di channel Ma'rifatus Shawab, padahal banyak sekali saya menjelaskan di dalam konten-konten kita. Pertanyaannya, bagaimana cara menyaksikan Allah di dalam sholat? Subhanallah, menyaksikan Allah dalam sholat itu penting sekali, sangat penting, karena inilah satu tujuan. Saudara-saudara, kenapa banyak sekali orang sholat tapi tidak menyaksikan Allah di dalam sholatnya, padahal dia sedang menyembah Allah? Apa sebab? Sebab yang pertama adalah karena dia tidak kenal Allah. Yang kedua, dia tidak sadar. Karena sekalipun kita mengenal Allah, tapi kalau kita tidak sadar, ya dia dalam salat itu akhirnya kosong juga, karena dia tidak sadar. Sebenarnya banyak sekali konten-konten menjelaskan bagaimana menyaksikan Allah di dalam sholat. Saudara-saudara, kita sangat zalim kepada Allah ketika kita tidak menyaksikan Allah di dalam setiap tindakan. Zalim kita. Contoh misalnya makan, kita tidak menyaksikan yang memberi makan.
minum, kita tidak menyaksikan yang memberi minum. Betapa zalimnya kita. Contoh, ketika saya dikasih orang, dikasih terus orang, tapi saya tidak memperhatikan dia, saya melupakan dia. Apa tidak sakit hati Allah? Sakit hati. Lalu Allah mengatakan, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Kita sholat, tidak menyaksikan Allah. Na'udzubillah. Padahal ketika kita berdiri, kita sudah menyaksikan. Sampai takbir kita menyaksikan. Dan setiap gerak kita harus menyaksikannya. Seperti di dalam konten-konten sebelumnya tentang sholat saya sampaikan. Kenapa di dalam setiap gerak tindakan sholat itu pasti mengucapkan Allahu Akbar. Naik lagi Allahu Akbar. Subhanallah. Apa artinya semua ini? Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita isyarat di dalam setiap tindakan itu, seolah-olah Allah mengatakan, itu loh aku dan aku, bukan kamu. Mulai dari berdiri sampai takbir, sampai ruku sujud, itu siapa? Itu Allah. Kenapa saya katakan itu Allah? Karena kita ini tidak ada dan tidak punya daya upaya. Kita tidak mampu berdiri tanpa Allah. Karena kita tidak punya daya upaya. Ketika kita berdiri, itulah dia, kita harus menyadari. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, itu dia. Kita ruku, Allahu Akbar, itu dia. Dan takbir siapa? Allahu Akbar, dia. La mutakallimun. Tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah. Inilah dikatakan menyembah. Dia yang menyembah, dia yang disembah. Subhanallah. Jadi sekali lagi saudara, ketika kita berdiri, kita sudah menyaksikan Allah. Allahu Akbar, itu dia. Ruku Allahu Akbar, itu dia. Naik lagi sami Allahu liman hamidah, itu dia. Pokoknya itulah dia di dalam setiap tindakan. Itulah sebabnya kenapa kita setiap gerak tindakan itu selalu mengucapkan Allahu Akbar. Itu isyarat, kata Allah, ini aku, bukan kamu. Kamu itu tidak punya daya upaya. Makanya saya bilang,
di dalam konten-konten saja. Kita harus sadar tentang Allah di dalam sholat itu. Artinya kita harus keluar dari kesadaran diri kita, lalu masuk sadar Allah. Kita menyadari setiap gerak itu Allah, sadari aja itu Allah. Karena memang dia. Karena kita ini tidak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak mampu berbicara. Tidak mampu mendengar. Tidak mampu berdiri. Lalu siapa? Ya dia. Subhanallah. Kemudian saudara, pertanyaan kedua. Jadi tadi saya bertemu teman-teman. Dia juga penggemar konten-konten. Semua konten masalah ma'rifatus tasawuf. Tonton semua. Subhanallah. Luar biasa. Tadi beliau bertanya, Pak Ustadz, saya menemukan satu konten sangat bertentangan apa yang disampaikan Pak Ustadz tentang sholat dan takbir. Lalu diperhatikan ya, ketika dia takbir atau ruku, yang diingat itu kodrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Itu yang diingat. Lalu bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Sebelum saya menjawab, saya katakan sama beliau, mohon maaf Pak, saya bukan Ustadz, saya orang biasa. Jadi dia bilang, saya tanya, saya jawab, ya mungkin itu yang sudah didapatkan dari gurunya. Saya tidak berani menyalahkan, karena barangkali itulah dia dapat dari gurunya, sehingga dia diajarkan lagi kepada orang. Jadi saya dapat dari guru saya, itulah yang saya ajarkan. Tinggal saudara menilai. Coba saya sedikit memperhatikan, mohon maaf. Ketika kita Allahu Akbar, yang diingat itu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Padahal mohon maaf sebesar-besarnya. Kenapa tidak langsung jadi satu aja? Kita sadari itu Allah, bukan disadari kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Sangat merepotkan. Langsung aja sadari itu Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha berkata-kata, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha hidup, Allah yang maha mengetahui. Langsung aja. Tidak perlu kita Allahu Akbar, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Merepotkan sekali. Cuma saya tidak menyalahkan. Karena barangkali dia itu yang diajarkan gurunya, yang saya sampaikan inilah yang diajarkan guru saya. Jadi langsung aja, misalnya Allahu Akbar, di dalam setiap gerak itu sadari Allah. Tidak perlu menyadari kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Sadari aja Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha hidup, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata. Jadi satu aja, tidak perlu kita pakai itu, merepotkan. Bukan menyalahkan. Mohon maaf.
Ini ada satu pertanyaan yang harus saya tanggapi, saya jawab sesuai apa yang saya pahami. Karena itulah yang saya dapat dari guru saya. Dan mereka itulah dia dapat. Jadi karena guru beda, paham pun beda, tapi barangkali mungkin tujuannya sama. Subhanallah. Saudara, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua sebagai umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.